Halo, good morning anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada tetap dalam keadaan sehat ya. Salam sehat dari Miss. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang perubahan wujud benda dan karya seni dekoratif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perubahan dari wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3 ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Wujud benda ada 3. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah perubahannya. Jadi misalkan perubahan dari benda padat ke benda cair, atau sebaliknya dari benda cair ke benda padat, perubahan dari benda padat ke benda gas, atau sebaliknya dari gas menjadi padat, dan perubahan dari benda cair menjadi gas, atau sebaliknya dari gas menjadi cair. Nah, yang kita pelajari adalah disebut apakah perubahan-perubahan itu. Nah, yang pertama, perubahan dari padat ke cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair atau melebur. Nah, suatu benda dapat mencair atau melebur karena mengalami pemanasan atau peningkatan suhu. Nah, jadi benda itu mencair karena adanya pengaruh dari panas ya. Jadi berubah dari padat ke cair. Contohnya yang pertama adalah es ketika kita letakkan di luar kulkas ataupun tempat yang agak panas, maka dia akan mencair. Berubah kan dari ketika es itu kan bentuknya padat, benda padat. Nah, ketika dia mencair akan berubah menjadi benda cair. Nah, contoh yang kedua adalah lilin. Nah, lilin juga termasuk contoh benda padat. Ketika ada panas, ketika sumbunya dibakar, maka lilin itu akan mencair. Es krim juga begitu. Nah, es krim itu adalah benda padat, bisa kita genggam kan? Nah, ketika dia dikenakan ke cahaya matahari atau di tempat yang panas, maka dia akan mencair, berubah menjadi benda cair. Contoh selanjutnya adalah besi. Besi juga bisa berubah dari padat ke cair ketika diberi panas. Nah, jadi ketika besi itu dipanaskan, dia akan bisa mencair. Tapi ketika dia sudah kering, nanti dia akan kembali menjadi benda padat kembali. Nah, mentega terakhir contohnya. Mentega itu juga adalah salah satu contoh benda padat. Ketika terkena panas ataupun dipanaskan, maka mentega tersebut akan menjadi benda cair. Nah, jadi perubahan dari padat ke cair itu disebut mencair atau melebur. Yang kedua adalah perubahan dari cair ke padat, yang sebaliknya ya. Perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Suatu benda dapat mencair atau melebur karena mengalami pendinginan suhu ataupun penurunan suhu. Contohnya yang pertama adalah es ya, berubah. Ini kan pertamanya cair. Setelah itu karena suhu di sekitarnya itu lebih dingin, maka dia menjadi membeku, menjadi benda padat. Sama sepertinya ini adalah adonan agar-agar yang sebelumnya dia cair, tidak bisa kita genggam kan? Nah, yang sebelumnya dia cair ketika kita masukkan ke kulkas, mengalami pendinginan ataupun berada pada suhu yang rendah, maka dia akan menjadi membeku, menjadi benda padat. Nah, lilin yang tadinya melebur ataupun mencair ketika dipanaskan, sesudah mengalami pendinginan, maka cairan lilin tadi akan kembali menjadi beku. Nah, jadi perubahan dari cair ke padat disebut membeku. Perubahan yang ketiga adalah dari padat ke gas. Nah, perubahan wujud benda dari padat ke gas itu disebut dengan menyublim. Suatu benda yang dapat menyublim karena mengalami pemanasan ataupun peningkatan suhu. Contohnya kapur barus ataupun pengharum ruangan. Nah, ini adalah benda padat. Nah, ketika kita biarkan di sebuah ruangan atau di dalam lemari, maka lama-kelamaan kapur barus ini akan menjadi semakin mengecil dan lama-lama akan menjadi habis, berubah menjadi gas. Karena contoh yang sebelah kanan itu
ketika kita letakkan di sebuah ruangan, maka ruangan itu akan menjadi harum. Nah, berubah menjadi gas dia kan, karena mengalami pemanasan ya, suhu yang di sekitarnya itu lebih panas. Nah, jadi ini adalah contoh perubahan dari padat ke gas. Yang selanjutnya adalah dari gas ke padat yang sebaliknya ya. Perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Suatu benda dapat mengkristal karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda. Contohnya, pembuatan garam. Nah, ini kan sebenarnya dari benda cair dulu. Nah, setelah dijemur, dia menguap. Nah, setelah menguap baru dia menjadi setelah garamnya itu menguap, maka akan tinggal dia kristal-kristal dari cairan tadi yang sudah menjadi padat. Nah, contoh selanjutnya adalah salju. Nah, salju ini juga perubahan dari gas ke padat. Nah, jadi air itu menguap menjadi bentuk padat. Jadi perubahan wujud benda dari gas ke padat itu disebut dengan mengkristal. Nah, contoh mengkristal ini juga sering kita jumpai di rumah dalam freezer kulkas kita. Nah, sering kita jumpai kan, ada seperti salju esnya, itu juga disebut sebagai perubahan dari gas ke padat, yaitu mengkristal. Perubahan selanjutnya adalah perubahan dari cair ke gas. Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut dengan menguap. Suatu benda dapat menguap karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan pada benda atau pada sekitar benda. Nah, contohnya yang pertama ketika kita memasak air panas misalkan. Nah, biasa kan kita melihat ada asapnya. Nah, asap itu kan asap itu disebut sebagai gas. Nah, dari cair itu ketika diberi panas berubah menjadi gas asapnya ya. Yang kedua, ketika menjemur pakaian. Menjemur pakaian juga termasuk perubahan dari cair ke gas. Sama dengan penjemuran ikan, sama-sama pengeringan ya. Nah, dalam pengeringan ini, benda itu dijemur di bawah matahari agar kandungan airnya menguap. Nah, tadi ikannya basah, bajunya basah, diberi matahari, diberi panas, maka akan menguap. Nah, yang menguap itu berubah menjadi gas, sama seperti asap ketika memasak tadi ya. Nah, ini yang menguap adalah cairan-cairan itu akan berubah menjadi partikel-partikel gas. Oke. Selanjutnya yang sebaliknya adalah dari gas ke cair. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Suatu benda dapat mengembun karena adanya penurunan suhu pada benda atau pada sekitar benda. Contohnya yang pertama adalah biasa ya kita melihat ketika ada es di dalam sebuah gelas, maka yang bagian luar gelas itu akan menjadi basah. Nah, kira-kira mengapa dia menjadi basah? Apa air yang di dalam itu menembus gelas? Nah, inilah disebut sebagai proses mengembun. Nah, mengembun karena suhu udara di luar gelas itu tidak sama dengan yang di dalam gelas. Jadi, suhu udara yang ada di luar gelas itu berubah menjadi cair. Itulah yang menempel pada gelas. Udara di sekitar gelas itu berubah menjadi cair. Nah, udara itu kan benda gas, berubah ke cair. Sama seperti ketika pagi hari, ketika kita melihat tumbuhan di sekitar kita, coba perhatikan, akan ada bintik-bintik air di atas daunnya atau di atas bunganya. Nah, itu juga salah satu contoh mengembun. Udara di pagi hari itu kan dingin. Nah, karena suhunya berbeda, maka udara itu berubah menjadi bintik-bintik air dari gas ke cair. Nah, sama ketika hujan. Nah, coba perhatikan ketika kita dalam sebuah mobil atau jendela kaca kita, akan ada bintik-bintik hujan di sebelah bagian dalam kita. Apakah air itu menembus ke dalam? Nah, itu adalah proses mengembun. Udara yang di sebelahnya itu tidak sama dengan udara yang di sebelah kanan kiri, berbeda ya. Suhu udaranya berbeda, maka terjadi pengembunan. Nah, ini adalah contoh dari perubahan dari benda gas ke cair, yaitu mengembun. Air di dalam gelas, air di dalam tumbuhan ketika pagi hari, ataupun
mengembun ketika datang hujan di kaca mobil ya, atau di kaca jendela kita. Oke, jadi sudah kita pelajari tadi perubahannya ada 6 ya. Dari benda padat ke benda cair itu disebut dengan mencair. Sedangkan sebaliknya, dari benda cair ke benda padat disebut dengan membeku. Nah, sedangkan perubahan dari benda padat menjadi benda gas itu disebut dengan menyublim. Sebaliknya, benda gas berubah menjadi benda padat itu disebut dengan mengkristal. Benda cair berubah menjadi benda gas disebut dengan menguap. Sedangkan sebaliknya, benda gas berubah menjadi benda cair disebut dengan mengembun. Oke, kita sudah pelajari perubahannya, Miss sudah berikan contohnya, dan kamu juga sudah tahu disebut sebagai apakah dia. Nah, karya dekoratif banyak kita jumpai di sekitar kita. Seni rupa termasuk dalam karya dekoratif. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Nah, seni rupa memiliki 2 unsur penting, yaitu garis dan warna. Sama halnya dengan gambar dekoratif, unsur utama yang harus dimiliki sebuah gambar dekoratif adalah garis dan warna. Sama ya, seni rupa unsur utamanya adalah garis dan warna. Gambar dekoratif juga unsur utamanya adalah garis dan warna. Nah, beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Nah, contohnya, persegi merupakan gabungan dari 4 garis berukuran sama. 4 garis ya digabungkan dengan ukuran yang sama. Persegi panjang merupakan gabungan dari 4 garis, yaitu 2 garis panjang dan 2 garis pendek. Kalau trapesium, gabungan dari 4 garis dengan 3 garis yang berbeda panjangnya. Kalau belah ketupat memiliki gabungan dari 4 garis juga, sama dengan jajar genjang dan layang-layang, tapi dapat membentuk bidang datar yang berbeda-beda. Oke anak-anak Miss, sekian yang bisa kita bahas hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Silahkan kamu baca juga, ada di buku bos kamu, dan juga tentang karya dekoratif. Oke, silahkan kerjakan lembar kerja yang sudah Miss sediakan. Jika kurang paham boleh ditanyakan kepada Miss, atau boleh diulang videonya, atau boleh dibaca buku bosnya. Oke anak-anak Miss, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.